Selanjutnya, Miss Dila akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat cover letter. Jadi bagi yang belum membuat cover letter, silakan disimak dengan baik video ini. Nah, sebelum kita masuk ke step by step pembuatan cover letter, kalian harus tahu dulu nih, apa itu cover letter. Jadi, cover letter itu adalah a short formal letter sent with a CV or resume. Jadi, cover letter di sini itu adalah surat yang formal, dia itu bentuknya pendek dan dikirim bersamaan dengan CV atau resume. Nah, di cover letter itu sendiri menjelaskan tentang siapa diri kamu, posisi apa yang ingin kamu lamar, dan kenapa kamu cocok dengan posisi tersebut. Jadi, cover letter ini lazimnya adalah perkenalan sebelum recruiter itu membaca CV kamu. Stepnya adalah recruiter itu membaca cover letter dulu, baru membaca CV, kemudian melihat dokumen pendukung lainnya. Seperti itu. Nah, di sini ada nama-nama lain dari cover letter. Ada application letter, job application letter, letter of application. Kemudian, struktur dari cover letter itu sendiri ada 6. Ada company details, salutation, reason for writing, your suitability, body, and closing. Nah, company details di sini itu tentang detail perusahaannya. Contoh nama perusahaan, posisi nama perusahaan, alamat perusahaan, dan juga hiring manajernya. Jadi, siapa yang kamu tujukan dalam pengiriman surat ini. Kemudian salutation di sini artinya dengan hormat. Biasanya kan kalau kamu bikin surat dalam bahasa Indonesia, itu ada salutation-nya dulu dengan hormat atau yang kami hormati. Atau bisa juga yang terhormat atau YTH. Itu biasanya kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian your suitability. Nah, untuk your suitability artinya adalah kecocokan. Alasan kenapa kamu cocok, dan body ada closing, ya. Oke, kita langsung aja ke bagian contohnya. Nah, di sini ada bagian contohnya. Miss Dila jelaskan dulu gambaran secara umum. Bisa jadi yang kamu tulis pertama adalah identitas tentang diri kamu sendiri. Jadi nama kamu, kemudian nomor telepon, alamat email, dan juga jalan atau alamat rumah kamu. Baru setelahnya adalah bagian isi surat yang ada di sini. Jadi semua yang ada di sini ini adalah isi surat. Di sini adalah company details-nya. Jacqueline Thompson adalah nama orang yang akan kamu tuju dalam pengiriman surat ini. Terus kalau nggak ada namanya atau kamu nggak tahu namanya siapa, kamu bisa tulis dengan hiring manager. Jadi Jacqueline Thompson di sini diganti dengan hiring manager, baru di bawahnya itu adalah nama company-nya atau nama perusahaannya. Atau bisa juga kamu tinggal dihapus aja Jacqueline Thompson-nya dan ya udah tinggal hiring manager bersama company secara berdampingan kayak gini. Baru di bawahnya adalah alamat dari perusahaan itu sendiri. Nah, di samping sebelah sini adalah tanggal kamu applying atau tanggal kamu membuat surat lamaran ini. Nah, baru di sini ada salutation. Dear hiring manager. Di sini ada juga paragraf pertama diisi dengan reason for writing. Jadi alasan kenapa sih kamu menulis ini. Kemudian di paragraf kedua adalah your suitability. Artinya adalah kecocokan kamu. Nah, baru di paragraf ketiga dan paragraf keempat ini adalah paragraf yang mendukung paragraf 1 kamu. Jadi sama dengan teks-teks pada umumnya, biasanya paragraf 1 itu kan menjelaskan tentang main idea-nya. Baru paragraf kedua dan paragraf seterusnya adalah paragraf pendukung dan diakhiri dengan paragraf penutup. Kalau di paragraf ketiga ini menjelaskan tentang keahlian kamu. Jadi kamu jabarkan apa yang sudah kamu lakukan atau pengalaman terakhir kamu, ya.
pengalaman terakhir kamu, jadi diisi dengan pengalaman terakhir kamu di paragraf ketiga ini. Kemudian di pengalaman terakhir kamu, apa yang kamu lakukan? Baru selanjutnya di paragraf keempat, di sini adalah soft skill-nya kamu. Jadi kamu menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang termotivasi, kemudian bertanggung jawab, dan orang yang bisa jadi dirinya itu mau belajar, intinya seperti itu. Jadi kamu di paragraf keempat ini adalah meyakinkan bahwa kamu cocok dengan posisi yang di-apply, karena kamu adalah orang yang yang seperti dijelaskan tadi tentang kepribadian kamu. I believe my educational background and internship experience make me a suitable candidate for this position. Please find my resume attached for further information. Nah, ini juga penting banget ya. Baru nanti di terakhir ini diucapkan dengan kalimat terima kasih. Dan juga diakhiri dengan tanda tangan dan nama kamu. Nah, untuk tanda tangan sendiri kamu bisa nulis atau kamu bisa nih tanda tangan kamu ibaratnya kamu buat di kertas HVS dulu, baru kamu scan pakai cam scanner, dan nanti di save as PNG. Biasanya kan kalau save as PNG itu background-nya nggak ada ya, jadi background-nya itu transparan. Nah, nanti kamu tinggal copy paste aja, taruh di sebelah sini. Nah, baru sekarang kita lihat di bagian strukturnya. Jadi sama yang tadi dijelaskan sih sebenarnya. Di sini ada bedanya di sini ada grab their attention. Jadi ada satu yang di sini kamu bisa menarik perhatian dari pembaca. Jadi di sini dijelaskan ya, ada step by step-nya, reason for writing, grab their attention. Di sini ada your suitability, kenapa kamu cocok dengan pekerjaan yang kamu pengen apply. Baru di sini ada attach CV, jadi dijelaskan bahwa di surat lamaran ini atau surat lamaran ini juga akan dikirim bersama dengan CV seperti itu. Baru di sini ada call to action. If you feel I have the potential that you are looking for in a candidate, jadi kamu mengajak pembaca ini untuk penasaran dengan cara mengundang kamu di interview. Baru berterima kasih dan sign off, yaitu yours sincerely atau bisa juga sincerely. Nah, di sini bedanya your details itu ada di bagian sebelah sini. Kalau tadi kan ada di bagian atas ya, your details dulu baru company details-nya. Jadi itu sesuai dengan kamu aja maunya kayak gimana. Nah, di sini ada contoh template-nya. Jadi contoh template sendiri di sini kamu tinggal copy paste aja. Ya. Nah, sedikit menjelaskan di paragraf 1 ya, kita balik lagi nih. Jadi paragraf 1 ini adalah tujuan kamu melamar. I am writing to apply for the office administration position at Borselli Company as advertised. Jadi kamu as advertise-nya juga di mana as advertise on LinkedIn, as advertise on Jobstreet. Contohnya seperti itu. Baru dijelaskan, I am a graduate of SMK majoring in office administration and I'm eager bla 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 bla. Jadi ini alasan kamu ya, seperti yang tadi dijelaskan di urutan nomor 3, reason for writing. Nah, ini di Olivia Wilson template-nya sama ya kayak tadi. Jadi kamu ini kan ada dalam kurung kan, terus mencolok banget nih ini yang ada di bold, tinggal kamu ganti dan sesuaikan dengan diri kamu. I am writing to apply for the position of, posisi apa yang mau dilamar. Kemudian company details, perusahaannya. Dan juga di sini source of vacancy, yaitu tadi sumber lowongan pekerjaannya dari mana, apakah dari LinkedIn atau dari Jobstreet atau dari Instagram, official account Instagramnya. Baru di sini I am a student or graduate of. Nah, tolong diperhatikan baik-baik ya. Kalau ada tanda slide seperti ini, artinya kamu bisa memilih antara I am a student or graduate of. Artinya kamu pilih salah satu. Ya. Jadi, terus juga kalau seandainya kamu bagian yang bold ini, jadi kamu nggak perlu diisi dan contoh ya, posisi yang kamu lamar di sini administrative staff. Ya udah, berarti bagian job title di dalam kurungnya ya hapus aja kayak gitu, dan nggak usah di bold lagi gitu. Jadi kalau udah penggantian nggak usah di bold lagi.
Baru di paragraf kedua, ini adalah paragraf di mana kamu meyakinkan ya, I believe this position suits me. Jadi yang tadi, your suitability atau kecocokan kamu dengan posisi yang tersedia. I have basic skills in skill 1, skill 2, skill 3. Jadi kamu jelaskan skill apa yang kamu miliki. Minimal ada 3 skill yang menjadi keunggulan utama kamu. Ya, which are relevant to the job requirements. Nah, skill atau 3 skill unggulan yang kamu miliki itu harus sesuai dengan job requirements atau kebutuhan pekerjaan itu sendiri. Baru di sini ada I am also familiar with software, tools, office, tasks. Nah, sama kayak yang tadi dijelaskan karena di sini ada tanda garis miring, berarti kamu pilih salah satu. Jadi kamu familiar untuk software apa, atau tools apa, atau pekerjaan kantor yang seperti apa. Kalau kamu mau tiga-tiganya ditulis, ya kamu jangan tulis dengan tanda miring ya, tanda garis miring. Tapi kamu bisa sesuaikan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ya. Ya pakai koma, pakai dan lain sebagainya. Baru di sini ada penjelasan ya. Jadi paragraf pendukung kamu yang menunjukkan bahwa kamu cocok dengan posisi yang tersedia adalah kamu menjelaskan tentang pengalaman terakhir kamu. Nah, pengalaman terakhir kamu kan pas PKL. Jadi kamu bisa jelaskan tentang identitas di mana kamu PKL. Nah, ini untuk dalam kurung prakerin bisa kamu hapus ya. Jadi during my internship at company, nah di sini tinggal diganti aja. I was responsible for task 1, task 2, dan task 3. Jadi, pekerjaan atau tanggung jawab atau apa sih yang kamu kerjakan minimal 3 yang paling relevan dengan posisi yang kamu apply. Jadi, kamu jabarkan. Nah, baru di sini kamu jelaskan, I learned how to work responsibility, communicate effectively, and manage administrative tasks properly. Kalau kamu jurusannya akuntansi atau DKP, silahkan disesuaikan dengan yang berkaitan ya yang pertama dengan skill kamu, kemudian jurusan dan juga posisi yang kamu apply. Baru di sini ada penjelasan tentang pribadian kamu. Contoh, on a personal level, I am positive trait discipline. Nah, jadi di sini positive trait ini ya dihapus. Jadi I am positive that pokoknya kamu bisa bilang I am disciplined, hardworking, or detail oriented. Kamu bisa tulis ketiganya dari disiplin, hardworking, or detail oriented, atau kamu bisa pilih salah satunya kayak gitu. And able to work well both independently and in a team. Baru di sini kamu tunjukkan bahwa kamu adalah orang yang mau untuk belajar. I am eager to learn and ready contribute positively to the company. Jadi intinya yang di bold di sini itu adalah hal yang kamu harus ganti, yang kamu harus sesuaikan dengan kepribadian kamu atau posisi yang kamu lamar. Nah, baru di akhir ini, kamu tunjukkan bahwa kamu juga melampirkan CV kamu untuk further details of my qualification. Untuk yang nggak di bold, nggak perlu diganti sih. Intinya seperti itu. Baru di sini tanda tangan kamu dan juga nama kamu. Udah selesai. Nah, kalian bisa gunain link ini untuk mencocokkan tentang cover letter yang pokoknya cover letter posisi yang mau kalian apply. Linknya ada di sini ya, di jobstreet.com. Jadi tinggal diklik aja. Di sini administrative assistant itu posisinya, terus PT Human Pertalent Indonesia nama perusahaan. Ini lokasinya di Jakarta Selatan, Jakarta. Gitu. Nah, di sini administrative assistant itu maksudnya administration and office support. Jadi nggak apa-apa nanti posisinya diganti aja jadi administrative assistant. Jadi disesuaikan ya. Terus kalau mau lowongan kerjaan yang lainnya gimana ya? Udah nggak apa-apa. Tinggal diganti aja. Contoh kayak di sini ada PT EcoCycle Carbon Industry. Adanya di North Jakarta. Kayak gitu.